Dalam penanggulangan bencana itu ada 3 tahap yang dilalui. Pertama pasca pra bencana, kemudian saat bencana, dan pasca bencana. Bantu. Berarti prinsipnya kita harus safety dulu ya Bapak? Safety dulu. Harus selamat dulu, Ya. baru kita bantu orang lain. Ya. Termasuk itu keluarga kita sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PPSDM, salam istimewa. Inovatif, santai, tematik, menarik, dan tentunya berwawasan. Jumpa lagi dengan podcast PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Kali ini bersama saya, host Ronald Evulisasi Kumbang. Duka mendalam untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Semoga badai segera berlalu. Sobat PPSDM, sehubungan dengan kejadian bencana beberapa belakangan ini, bersama kita di studio telah hadir Bapak Yatmiko SSTP MSI, yang biasa kami panggil Pak Miko. Beliau adalah salah satu Widyaswara ahli media yang pengampu mata pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas, Latsar CPNS, dan pelatihan standar pelayanan minimal bidang tertibun linmas, termasuk beberapa mata pelatihan lainnya. Sebelum bergabung dengan PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi sebagai Widyaswara, beliau adalah salah satu birokrat senior di pemerintah Kabupaten 50 Kota yang pernah bertugas sebagai camat di beberapa kecamatan, kepala bagian organisasi, sekretaris dinas Pol PP Damkar, dan beberapa jabatan strategis lainnya. Jadi rasanya sudah pas sekali kita mengundang Bapak Yatmiko untuk berbagi wawasan tentang kebencanaan bersama kita. Selamat datang di studio kami, Bapak Yatmiko. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Ronald. Ya, sehat selalu Pak Ronald. Baik, terima kasih Bapak. Sobat PPSDM, dalam bencana kita mengenal beberapa istilah seperti halnya mitigasi, penanggulangan bencana, tanggap darurat, dan beberapa istilah lainnya. Nah, mungkin kita mulai dulu dari mitigasi bencana. Nah, menurut Bapak Miko sendiri, mitigasi bencana ini sebenarnya apa, Bapak? Iya, baik Pak Ronald. Ya, pertama kita tentu di momen ini juga menyampaikan duka yang mendalam ya, kepada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tertimpa bencana. Memang cuaca di bulan Desember ini, di pertengahan November dan bulan Desember ini agak ekstrim, dan itu ya seperti yang kita lihat, banyak sekali saudara kita yang terdampak bencana. Pak Ronald, sebenarnya dalam kebencanaan kita mengenal upaya penanggulangan bencana. Nah, mitigasi itu sendiri masuk dalam tahap upaya penanggulangan bencana. Jadi dalam penanggulangan bencana itu ada 3 tahap yang dilalui. Pertama pasca pra bencana, kemudian saat bencana, dan pasca bencana. Nah, mitigasi itu ada di pra bencana. Nah, di pra bencana itu sebenarnya ada 2 kegiatan yang mesti dilakukan, yaitunya pencegahan dan mitigasi. Nah, pencegahan itu dilakukan dalam upaya meminimalisir ya, dampak risiko ketika bencana itu terjadi. Dan semestinya pencegahan itu juga bisa memastikan bahwa kalau kita berbicara tentang estimasi bencana itu 0 ya, tapi kan ya sangat sulit sekali karena kita tidak bisa prediksi kekuatan alam dan lain sebagainya. Nah, di saat pencegahan misalnya seperti ketika kita menemukan retakan ya di satu wilayah, maka mungkin perlu dilakukan upaya relokasi dan lain sebagainya. Seperti misalnya ketika kita melihat bahwa aliran sungai itu sudah berubah, kemudian kemungkinan bahwa ketika air sungai itu besar dan cuaca hujan, itu akan merusak sarana vital seperti jalan, pemukiman dan sebagainya. Nah, perlu reklamasi atau rehabilitasi sungai dan sebagainya. Itu namanya pencegahan. Nah, mitigasi sendiri Pak Ronald itu kegiatan pra bencana yang sifatnya edukasi, ya, yaitu edukasi tentang upaya keselamatan, bagaimana seorang warga atau seorang masyarakat ketika terjadi bencana dia harus melakukan apa. Nah, itu dilakukan dengan upaya mitigasi, diberikan edukasi, ya, edukasi cara penyelamatan diri. Kemudian mitigasi juga berkaitan dengan membangun sarana, ya, meminimalisir dampak risiko bencana itu. Seperti kita lihat pasca
gempa di Padang, ya, khususnya di Sumatera Barat yang dekat dengan kita, dengan isu tsunami, ya begitu mengerikan karena kita juga sudah belajar dari tsunami Aceh sebelumnya yang memakan banyak korban, ya kan. Sehingga mitigasi dilakukan dengan membangun shelter, membangun jalur evakuasi, ya, membangun ruang titik kumpul, sehingga ketika bencana itu terjadi, masyarakat sudah tahu dia harus bergerak kemana. Nah, seperti itu Pak Ronald. Baik Pak, berarti mitigasi ini salah satu fase yang penting ya Bapak? Oh, awal, itu penting sekali dilakukan. Nah, berarti Bapak ini bukan hanya menuntut peran aktif pemerintah ya Bapak, cuman juga banyak stakeholder dan tentunya termasuk masyarakat gitu. Iya, nah kalau kita berbicara tentang penanggulangan bencana, ya kita semestinya jangan selalu berharap atau meminta kepada pemerintah. Karena dalam konteks bencana ini ada dua unsur yang berperan di situ, pemerintah dan relawan. Nah, relawan ini yang besar, bisa dari segi sektoral, regional, nasional, bahkan internasional. Nah, kita lihat waktu dulu kita bencana gempa di Padang tahun 2009 dari Jepang datang, dari Australia, Austria, ya kan? Kenapa? Karena begitu besar dampak bencana itu. Begitu Pak Rana. Nah, jadi Bapak kalau kita bawakan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, contoh sederhana untuk mitigasi bencana ini apa? Nah, ya mungkin kita bisa berbagi di sini. Contoh misalnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, kelompok masyarakat, misalnya terjadi gempa, misalnya, untuk mitigasi bencana gempa. Nah, kita memberikan edukasi. Yang kita lihat selama ini masyarakat begitu terjadi getaran gempa, dia kan ingin menyelamatkan diri, berlarian. Langsung lari. Gitu. Langsung lari. Ketika berada di gedung, dia ingin meninggalkan gedung secepat-cepatnya. Nah, kebanyakan terjadi eksiden itu bukan karena gempanya Pak Ronald, tapi karena dia ingin menyelamatkan diri, rame di tangga jatuh, ya, cedera. Padahal mungkin gempanya enggak begitu merusak bangunan atau bagaimana. Nah, itu kita bisa beredukasi misalnya. Ketika terjadi gempa, berlindunglah di bawah benda yang memungkinkan menyelamatkan dirinya dari timpaan barang-barang atau timpaan bangunan. Salah satunya tiang yang ada di gedung, ya, tiang paling sudut yang ada di gedung dia bisa merapat. Kemudian di bawah meja, Pak Ronald kalau lihat di YouTube luar biasa Jepang itu Pak Ronald. Kalau kita bicara gempa, karena Jepang hampir setiap hari gempa kan. Masa anak SD, anak TK, playgroup mereka udah belajar mitigasi gempa. Begitu ada simulasi kita lihat di YouTube, wah luar biasa. Begitu ada getaran gempa, mereka masuk ke bawah meja belajarnya. Sampai mereka dapat bisa kondisi nyaman, mereka baru keluar dari gedung. Berarti intinya mitigasi ini sedini mungkin ya Bapak? Sedini mungkin. Jadi bukan hanya di tengah-tengah masyarakat, ya. Anak sekolah juga, anak usia dini juga, dan ya. mungkin termasuk di lingkungan kerja Bapak? Oh iya, semua aspek yang mulai dari anak-anak kita sampai dengan masyarakat kita, ya, baik yang di dunia pendidikan maupun petani di kampung-kampung itu harus dapat edukasi tentang mitigasi bencana itu Pak Ronald. Nah, ini ketika sudah memahami mitigasi bencana, baik itu tingkat anak-anak usia dini, masyarakat, dan juga mungkin para pekerja termasuk para ASN. Nah, ini urgensinya apa Bapak? Ya, maksudnya mungkin kalau kita bisa sampaikan di momen ini, di podcast ini Pak Ronald, kita harus review kembali sejauh mana edukasi atau mitigasi bencana itu sudah kita berikan. Nah, kalau memang selama ini kita masih merasa itu belum efektif, perlu kita rubah strateginya. Ya, nah mungkin saya rasa, nah kita mungkin jangan mungkin untuk saat ini kita terlalu banyak berbicara mitigasi, mungkin atau pencegahan. Saya rasa mungkin juga sudah agak terlambat ya Pak Ronald. Ya. Tapi paling tidak ke depan kita tentu kita hidup tidak hari ini saja. Kita hidup tentu bukan kita saja dan juga generasi kita selanjutnya. Nah, ada yang lebih penting lagi mungkin saat ini kalau kita meninjau kondisi pasca bencana seminggu yang lalu sampai hari ini, Sumbar, Aceh, Sumut dan Sumbar itu masih dalam keadaan kondisi darurat bencana. Nah, saat ini masuk pada tahap kedua Pak Ronald. Pertama pasca bencana, kedua sekarang keadaan darurat. Nah, dalam keadaan darurat ini ada dilakukan tanggap darurat, respon dan relief,
ya, penanganan darurat dan pendistribusian. Nah, kondisi darurat. Nah, di sini yang perlu dilakukan, yang alhamdulillah saya coba cermati di beberapa pemberitaan baik di media elektronik maupun di media sosial. Alhamdulillah pemerintah kita sudah menanggapi dengan serius dan relawan kita juga sudah bergerak ya. Dari kita salut sekali, dan mungkin kesempatan bagi saya mendapat telepon beberapa yang lalu dari sahabat saya, kakak saya dari Polda Riau. Mereka bergerak dari Polda Riau untuk membantu korban yang ada di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Ya, mereka sudah lakukan. Berarti sangat cepat tanggap ya Bapak? Oh iya. Karena nggak ada batas wilayah geografis kalau soal bencana. Oh iya, ya, Bapak, tidak ada. Mau dari luar, mau tidak bisa ditolak, Pak. Ya. Iya, karena ini kemanusiaan, kepedulian kemanusiaan. Nah, dalam tanggap darurat ini yang penting itu adalah pertama penyelamatan jiwa dan penanganan korban. Ya. Ini yang penting dilakukan. Ya, yang kedua adalah penilaian atau pemetaan kondisi dan kerusakan yang terjadi. Kemudian yang ketiga pendistribusian bahan pokok, ya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Ya, pangan, ya, kesehatan medis, air bersih. Semacam ya. dapur umum gitu Bapak, atau posko kesehatan? Ya, dapur umum mungkin actionnya Pak. Actionnya. Gitu. Tapi apa artinya dapur umum ketika logistiknya tidak ada? Tidak. Nah, ini. Amunisinya nggak ada. Ya, ketika mau dia masak tidak ada. Apa artinya dapur umum? Dapur umum itu adalah aksinya. Tapi dia harus terjamin tersediaan pangannya, ya, kebutuhan pokok kita. Kalau di Sumatera Barat berarti nasi, padi ya, beras ya, beras. Kemudian lauk pauknya, ya, minyak, ya. Dan terpenting lagi air bersih Pak. Dan kemudian juga alat medis atau kesehatan. Baik Bapak, kita jemput ke belakang sedikit. Tadi saya tertarik dengan pernyataan Bapak, ini bencana itu tidak bisa kita prediksi, belum sampai ilmu kita ke sana. Nah, seandainya Bapak ketika terjadi bencana, sikap yang paling penting atau istilahnya yang bisa memungkinkan kita ambil ketika bencana itu terjadi, menurut Bapak apa gitu? Yang pertama, kalau dalam kita mempelajari beberapa referensi tentang penanganan atau bagaimana sikap kita ketika terjadi. Pertama ya adalah menyelamatkan diri. Selamatkan diri. Ya, selamatkan diri kita dulu. Ya, bukan harta benda ya Bapak? Bukan. Dulu ya Bapak? Diri, nyawa dulu kita selamatkan. Ya. Dan upayakan pada saat kita melakukan penyelamatan diri, nyawa kita juga bisa menyelamatkan orang lain. Ya, tentu dalam konteks kita di rumah tangga, keluarga, tentu keluarga kita. Tapi ketika tidak memungkinkan, diri kita dulu harus kita selamatkan. Bapak Ronald ingat di pesawat ketika terjadi turbulensi gitu, terjadi perbedaan tekanan udara, karbon oksigen turun, siapa dulu yang disuruh selamatkan? Diri kita dulu Bapak. Kita dulu. Iya. Jangan anak kita sayang, bukan anak kita dulu. Kenapa? Logikanya Pak, ketika kita tidak berdaya, dia juga ikut tidak berdaya. Karena dia bertumpu ke kita kan. Nah, kita dulu selamat baru kita bantu. Berarti prinsipnya kita harus safety dulu ya Bapak. Safety dulu. Harus selamat dulu, baru kita bantu orang lain. Termasuk itu keluarga kita sendiri. Iya, betul. Nah, ini Bapak, bagaimana misalnya untuk lingkungan keluarga, tentu lingkup terkecil dulu, kita melatih kesiapsiagaan kita menghadapi bencana? Ya, ini kalau konteks bencana kan banyak ya Pak. Nah, tentu kita bisa pelajari dari yang dasar-dasar dulu. Nah, contoh misalnya gempa. Nah, ini kan sering menimbulkan ketegangan, stres di tengah masyarakat kita, terutama anak-anak kita kan. Belajar, berikan mereka pelajaran, jangan takut. Yakinkan mereka, kuatkan mental mereka menghadapi kondisi bencana yang akan terjadi itu. Jangan takut. Kalau terjadi gempa, kita lakukan ini. Ya, sembunyi di bawah meja misalnya. Supaya apa? Berikan penjelasan. Nah, ketika kita sudah merasa aman, baru kita keluar dari bangunan. Nah, itu salah satunya misalnya. Nah, contoh misalnya ketika seperti di Padang kan sudah banyak sekali edukasi tentang tsunami. Begitu terjadi getaran gempa dan diperhatikan bahwa air laut itu surut, ya, jauh dari tepi pantai, mereka harus lari ke tempat yang lebih tinggi misalnya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi edukasi saja Pak. Kemudian saya juga ingin menyampaikan Pak Ronald. Tadi sudah 2 tahap ya. Bencana, saat bencana, kondisi darurat bencana.
Kemudian yang terakhir itu pasca, Pak. Pasca bencana. Nah, ini yang akan kita hadapi nanti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, ini ke depan setelah selesai tanggap darurat, kalau menurut aturan tanggap darurat itu 7 sampai 14 hari. Ini baru Lebih kurang 7 hari ya, 7 hari ya. 7 hari ini berarti masih bisa diperpanjang 7 hari lagi, jadi 14 hari. Nah, setelah itu baru namanya pasca bencana. pasca bencana. Ya, itu apa yang dilakukan itu adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Berarti intinya ketika bencana terjadi, kita harus tetap tenang Bapak ya. Iya. Lalu kita selamatkan diri kita dulu, Iya. baru kita bantu selamatkan orang lain. Psikologisnya begini, Pak Ronald. Mungkin ketika terjadi bencana, kita harus pahami bahwa saudara kita, masyarakat kita yang terdampak itu mentalnya sudah hancur. Udah hancur Pak ya. Kehilangan keluarga, kehilangan orang tua, kehilangan anak, saudara, kehilangan harta, ya kan? Nah, kita sebagai yang dalam kondisi tidak terdampak bencana harus memberikan support kepada mereka. Nah, support yang bisa diberikan pertama tentu kebutuhan fisiknya, ya, logistik, ya, kebutuhan fisiknya, makannya bagaimana, jangan sampai dia nanti rentan dan ya jadi korban lagi kan. Korban lagi. Nah, seperti itu. Nah baik Bapak, tadi menarik kita contohkan tadi kasus di Padang, ada anjuran ketika gempa terjadi, air laut surut, itu mencari tempat yang lebih tinggi atau shelter-shelter yang sudah disediakan. Ya. Nah kalau idealnya Bapak, kalau terjadi bencana misalkan gempa di bangunan bertingkat 2 atau lebih, kita itu larinya ke bawah atau ke bangunan ke tingkat yang lebih atas? Oh ya, kalau untuk keluarnya tentu harus ke bawah, Pak. Oh ya. Ya, tapi ada strategi-strategi penyelamatan seperti tadi. Kita merapat pada tiang paling sudut. Kenapa? Karena kondisi tiang paling sudut itu pasti yang dia paling kuat. Paling kuat ya Pak. Dan kita terhindar dari jatuhan Iya. material yang ada di atas seperti plafon dan lain sebagainya. Nah, itu tidak berlangsung lama, Pak. Ya, seperti itu tidak berlangsung lama. Kita lihat kondisi aman baru kita keluar dari bangunan. Baik, terima kasih Bapak, sangat menarik sekali. Dan ini mungkin di luar konteks Bapak, Ya. ada desakan beberapa menjadikan bencana ini status bencana nasional karena sudah terdampak 3 provinsi. Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Begini Pak, kalau untuk penetapan darurat bencana nasional tentu ada kategori dan konsekuensi kebijakan dalam aspek itu. Nah, kita yakin, saya hanya menyampaikan satu keyakinan bahwa pemerintah kita tidak akan abai dengan kondisi ini. Cuman mungkin pada saat ini ya belum cukup referensi atau belum cukup mungkin kesiapan menanggapi itu secara memunculkan kebijakan darurat nasional. Ya, insya Allah Pak. Saya yakin kita tunggu saja nanti. Tapi penanganan udah sangat jor-joran ya Bapak. Bahkan Presiden pun turun, turun, dan beberapa menteri pun turun mengerahkan semua sumber daya yang ada ya Bapak ya. Jadi kita mungkin kesempatan bagi saya juga ingin menyampaikan kepada sobat podcast PPSDM bahwa kita harus yakin bahwa pemerintah kita ada di tengah-tengah kita pada saat kita tertimpa bencana. Ketika kita tidak meyakini itu, ini berat. Siapa lagi yang akan menangani kita, Pak Ronald? Ya kan? Siapa lagi? Kita berharap dari bantuan asing, dia harus lewat negara, ya kan? Kita berharap bantuan relawan, ya harus lewat negara juga. Ya harus lewat negara juga, harus lewat pemerintah ke provinsi, harus lewat pemerintah kabupaten juga. Jadi kita harus yakin bahwa pemerintah kita akan ada di samping kita. Baik, terima kasih Bapak, informatif sekali. Baik, Sobat PPSDM, semoga tadi beberapa informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Enmiko ini membuka wawasan kita tentang kebencanaan, dan tentunya sekali lagi duka mendalam untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Semoga badai ini segera berlalu. Jangan lupa pantau terus channel YouTube PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi untuk informasi-informasi yang bernas berikutnya, dan juga follow IG kami di @ppsdm Bukit Tinggi. Salam istimewa. Terima kasih Bapak Enmiko atas kehadirannya Bapak. Ya, sama-sama. Ya.